Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam bagi teman-teman yang menggunakan produk ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa tutorial terkait dengan penggunaan produk website ini secara ringkas, padat, dan jelas sehingga teman-teman dapat menggunakan produk ini. Walaupun produk ini sebagai prototipe awal, namun produk ini menjadi fondasi awal untuk tahap pengembangan lebih lanjut. Teman-teman setelah nanti memilih atau klik tautan yang sudah diberikan, maka teman-teman akan berhadapan dengan produk fitur yang seperti ini. Jadi ini adalah landing page. Landing page ini pada dasarnya adalah halaman pertama teman-teman melihat semua fitur-fitur atau halaman awal dari produk ini. Jadi produk ini terdiri dari beberapa page dan fitur. Jadi ada page 1, page 2, lalu ada fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4, fitur 5, page 3, dan page 4. Jadi apa bedanya page dan fitur? Page di sini dalam produk ini lebih berfungsi untuk dokumentasi internal atau pengenalan terhadap produk sendiri. Jadi page ini dia hanya menjelaskan, menyampaikan peranan manfaat dari produk Dynamic System PMKK. Di sisi lain, fitur yang terdapat dari fitur 1 sampai fitur 5 adalah inti dari produk ini yang memberikan manfaat atau memberikan relevansi terhadap pekerjaan PMKK dan harapannya bisa memberikan manfaat lebih. Jadi saya jelaskan satu persatu. Jadi teman-teman bisa mengklik page 1, 2, 3, page 1, 2, 3, 4 atau fitur 1, 2, 3, 4, 5 langsung dari landing page ini, atau bisa berasal dari pilih halaman yang ada di sebelah kiri. Jadi teman-teman memiliki kemudahan untuk memilih. Page 1 intinya lebih menjelaskan apa itu dynamic system. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa apa itu dan fungsi dasarnya. Jadi teman-teman paling tidak bisa mengetahui fungsi dasar dynamic system itu seperti apa. Dia hanya sejauh ini hanya sampai sini fungsi dasarnya. Page kedua lebih berkaitan dengan manfaat atau relevansi sistem dinamis, di mana di sini kita sematkan ada satu video dari MIT terkait dengan sistem dynamic, system thinking and modeling for complex world. Jadi pada dasarnya ini mengarah ke video lagi sebenarnya dari MIT, untuk manfaatnya lebih jelas yang disampaikan dalam video. PS3 adalah video tutorial dari video ini sendiri, nanti akan berubah seiring waktu setelah diupdate. Dan PS4 adalah limitasi dari sistem PMKK, dimana sejauh ini per April 2026 masih terdapat beberapa limitasi. Nah, setelah kita melalui PES tadi, PES 1, 2, 3, dan 4 yang lebih banyak menjelaskan secara ringkas apa itu dynamic system, maka selanjutnya adalah fungsi dasar atau nilai tambah yang bisa diberikan oleh produk ini. Jadi teman-teman, ada fitur 1, 2, 3, 4, 5. Apa sih itu fitur 1, 2, 3, 4, 5? Jadi fitur ini adalah fitur-fitur yang bisa menilai tambah, dan sebenarnya berangkat dari teman-teman bisa lihat di sini ada fitur 1 seperti booming terminal, faktor-faktor penghambat, upload MDL file, download DWF file, melakukan policy modeling, dan error suggestion. Jadi kita sebenarnya berangkat dari 5 fitur ini, 6 fitur ini. Jadi pertama kita bisa mulai dari fitur 3B terlebih dahulu. Jadi fitur 3B mengarah kepada sebuah drive yang pada dasarnya adalah kita berusaha mengambil file modeling yang kita sudah susun secara prototype. Jadi kita bisa unduh, maka kita akan mendapatkan file MDL-nya. Setelah kita sudah download, sudah kita install di fitur 3B, maka tahap selanjutnya adalah kita lanjut ke fitur 3. Kenapa kita perlu ke fitur 3? Karena fitur 3 adalah fitur yang akan kita
upload untuk file MDL yang sudah kita download tadi. Misal dalam konteks ini kita sudah download tadi model yang 31 Maret 2026, maka kita upload, maka dia akan membaca semua MDL file ini. Tentu nanti seiring perjalanan waktu, MDL file ini nanti bisa terupdate sesuai dengan dinamika pekerjaan. Misalnya modeling 2 April 2026, modeling 1 Mei 2026, modeling 1 Agustus 2026. Intinya adalah modeling ini tidak ada statis, tapi nanti bisa berubah-ubah. Walaupun nanti ini akan berubah-ubah, maka kita tetap perlu mengelola ini dalam fitur 3, sehingga dia akan membaca modelingnya. Setelah kita ada dapat fitur 3, maka kita bisa ke fitur 1. Fitur 1 ini intinya adalah dashboard indikator PMKK, semua indikator yang ada di PMKK, baik di Direktorat PKKS, KJS, Naker, KMKM sampai KSC. Sementara indikator yang ada tertera sini tidak 100% sama dengan indikator yang tertera di RPJM atau nomenklaturnya sama persis. Di sini sejauh ini hanya masih prototip, tapi ini adalah bentuk dasarnya, di mana kita memiliki 3 indikator utama. Lalu kita akan ke bawah, kita akan melihat bahwa setiap direktur itu masih memiliki pilih indikatornya. Misalnya kita milih PKKS, maka kita akan memilih banyak indikatornya. Persentase dari KJS yang memiliki 3 indikator, dan sampai Naker yang memiliki 3, KMKM dan KSC. Memang sejauh ini indikator yang tertera masih belum 100% sama, tapi intinya adalah indikator ini adalah berusaha merangkum semua indikator yang ada di setiap 5 direktorat. Begitu juga dengan 3 indikator utama PMKK. Setelah kita sudah dari fitur 3 kita upload MDL filenya, fitur 1 kita lihat semua indikatornya, maka fitur 2 adalah faktor-faktor, karena pada fitur ini lebih fokus pada melihat apa saja faktor-faktor pendorong atau penghambat dari sebuah indikator. Maka kita bisa pilih, misal kita mau pilih indikator apa, misal katakanlah kelas menengah, maka dia akan keluar faktor-faktor yang mendorong atau menghambat indikator ini dan akibat dari kenaikan atau penurunan dari indikator ini. Atau misalnya kita bisa lihat yang lain, misalnya bawah atau misalnya kita bisa melihat misalnya tenaga kerja formal. Artinya faktor-faktor ini kita bisa lihat bahwa ini indikator yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan indikator ini. Kembali lagi, ini masih dalam tahap pengembangan, indikatornya masih belum 100% sama, dan faktor-faktornya masih belum sama persis. Nah, faktor-faktor indikator ini itu berangkat dari file MDL atau file modeling yang sudah kita download. Jadi kalau misalnya file modelingnya berubah, maka fitur 2 akan menghasilkan atau menampilkan faktor pendorong atau penghambat yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah terkait dengan fitur 4, di mana di fitur 4 ini pada dasarnya adalah melakukan modeling terhadap perubahan indikator satu yang mengaruhi indikator lainnya. Dimana di sini kita lihat bahwa ada 3 indikator utama PMKK. Kembali lagi ini variabel namanya masih belum 100% benar. Begitu juga dengan indikator yang ada di 5 direktorat lainnya dari PKKS sampai KS ya. Dimana pada fitur 4 ini pada dasarnya adalah melakukan running macro simulation, dimana nanti kalau misalnya teman-teman menggeser misalnya ini ke kanan atau ke kiri, ini misalnya saya geser kemanapun, kembali lagi ini nama variabelnya memang belum 100% benar, dalam tahap pengembangan nanti akan disesuaikan. Tapi intinya adalah misalnya jika teman-teman geser ke kanan ke kiri, jika running macro simulation dia akan menunjukkan angka yang berbeda. Atau kalau misalnya teman-teman ubah lagi, maka dia akan menunjukkan angka yang berbeda. Jadi pada dasarnya di fitur 4 ini adalah terjemahan yang ada di modeling MDL file menjadi sesuatu yang bisa diotak-atik, dipublish melalui website. Setelah fitur 4 teman-teman sudah gunakan,
Maka selanjutnya adalah fitur kelima, di mana fitur kelima ini merupakan lanjutan dari fitur keempat, di mana ini ada suggestion beberapa RO yang kemungkinan atau memungkinkan untuk menjawab atau mendukung perubahan angka-angka indikator. Misalnya di PKKS ada sugesti-sugesti tertentu, KJS ada sugesti tertentu, sampai nanti KSI juga ada sugesti tertentu. Intinya ialah bahwa di fitur 5 ini berusaha mentranslasi atau mengubah perubahan slide indikator di bawah ini. Misalnya kita geser ke kiri ke kanan, lalu kita klik running, maka angkanya akan berubah misalnya, menjadi sesuatu error suggestion. Kembali lagi, memang variabelnya memang belum 100% benar secara nama ataupun secara modeling, dan error suggestionnya juga masih dalam tahap pengembangan yang kemungkinan akan diubah. Tapi esensinya ialah bahwa perubahan yang ada di fitur 4 akan memberikan sugesti error pada fitur 5. Jadi sekian dari video tutorial kita kali ini. Jadi ada patch 1, 2, 3, dan 4 dan fitur 1-5 yang akan menambah nilai tambah dan mentranslasi atau mengubah MDL file yang sebelumnya hanya berbasis file ini saja, yang dimana nanti ini file modeling akan berubah seiring waktu menjadi suatu website modeling yang bisa kita gunakan. Sekian, terima kasih. Sekian video tutorialnya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam.